Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Gerakan membangun Papua. Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bovendigul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Gerakan membangun Papua. Pro 1 RRI. Baik, jadi berawal saya menceritakan awal saya mulai usaha tuh tahun 2014 dan saya tergabung di ekonomi kreatif itu di tahun 2020 dan saya mendapat bantuan di tahun 2022. Perjalanan yang sangat panjang dengan penuh liku-liku. Saya awal usaha itu di tas rajutan. Jadi memang saya membaca peluang di situ. Saya mengikuti seluruh komunitas perajut di tanah Papua, se-Indonesia. Saya membaca peluang. Awalnya saya cuma buat biasa-biasa saja, pakai nama. Tetapi saya membaca peluang di situ bahwa belum ada yang buat custom wajah. Nah di situ saya belajar tentang desain pola, cara membuat tas rajut custom wajah seperti apa. Nah, ternyata sangat peluang ini membawakan cuan yang sangat luar biasa. Dan di situ sebenarnya di kampung, saya tinggal di kampung ya. Saya cerita saya tinggal di 3 kampung lokal, 100% orang asli Papua di 3 kampung lokal ini. Nah, saya berawal sama bagaimana saya menggerakkan mereka di sana. Ya saya bangkit dari saya dulu, saya kasih contoh. Nah, di situ selain saya punya rajutan, di sini ada ikan asin karena kami tinggal di pesisir. Jadi ada ikan asin, saya buat dulu ikan asin, terus di situ ada kerupuk udang dan kerupuk ikan. Nah, dari situ sudah banyak masyarakat lokal yang termotivasi. Saya ajak bergabung, kita sama-sama menciptakan produk-produk lokal kita. Dan situ juga bisa lihat bahwa ada Visio di situ ada 2 merek. Saya sengaja bawa satu-satu karena itu dari 2 kelompok punya. Situ saya memperkenalkan juga bahwa kami di sana itu ada 72 kelompok orang asli Papua. Terima kasih Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah sangat membantu. Di tahun 2003 itu 7 kelompok sudah mendapat bantuan dari dana Otsus. Sangat membantu sekali. Nah itu hasilnya Visio, bantuan dari Dinas Pariwisata bidang ekonomi kreatif. Nah saya sangat bersyukur setelah bergabung dengan Dinas Pariwisata bidang ekonomi kreatif ini, apa yang saya rasa? Mereka tidak kasih saya uang, tapi dari bantuan itu saya kembangkan dan saya dari pelatihan-pelatihan yang Dinas Pariwisata memberi, saya pelajari terutama di digitalisasi. Karena kita di perkampungan itu kalau tanpa digitalisasi tidak bisa dalam bentuk pemasaran, jatuh. Jadi selain saya offline-nya ada di 2 toko di Kota Merauke, saya online-nya itu lewat sosial media, Facebook, WhatsApp, TikTok, itu yang sekarang lagi viralnya di TikTok. Jadi mungkin itu sedikit cerita dari saya. Terima kasih Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke dan bidang ekonomi kreatif. Jadi selain yang saya bawa ini ada juga bagian kriya yaitu seperti tifa, gantungan kunci, sisir bambu, cawat, terus ada piring dari lidi kelapa, terus ada sapu lidi, terus terasi udang. Cuma itu saya karena yang paling unggulan ini. Yang paling unggulan, kalau yang paling unggul di itu rajutan. Rajutan ya. Ya. Jadi 2014 itu perjalanan yang sangat panjang dan di situ memang tidak ada, saya tuh orangnya yang tidak pernah mau. Orang bilang pergi antar proposal ke sini tidak ada. Jadi memang niatnya mau usaha saja. Jadi usaha di atas usaha, dan di 2020
Ya 2020 itu sudah mulai tergabung dengan Dinas Pariwisata. Di 2022 tadi saya cerita, saya mendapat bantuan itu berbentuk barang langsung, benang-benang dan lain. Itu sangat bersyukur, saya sangat senang. Anggota kelompok saya sangat senang sekali. Dan di situ saya sudah komitmen bahwa anggota-anggota kelompok saya ini saya pekerjakan mereka. Jadi mereka tidak kosong saja begitu, karena memang terbukti bahwa banyak kelompok usaha hanya atas nama kelompok saja. Selesai bantuan turun, hilang semua. Jadi tinggal ketua yang berdiri. Kalau di punya kelompok tidak. Jadi ada orderan yang mereka tidak bisa saya kerja, stok untuk ke toko saya kasih mereka kerja. Saya beli lagi, mereka perlusin untuk taruh di toko. Jadi dengan berjalan itu sangat luar biasa. Dan bisa lihat di sini ikan asin. Jadi sebenarnya ikan asin dan kerupuk itu juga miliknya masyarakat di sana. Mereka di pemasaran masih sangat rendah, jadi saya beli lagi per kilo dari mereka, saya titip lagi di toko-toko, jadi bisa dapat. Itu yang ada di toko King dengan toko Monggo Anim, juga saya sudah pengiriman ke Jayapura. Kalau untuk tas rajut ini sudah pengiriman seluruh Indonesia. Jadi lewat TikTok, saya pemasaran lewat TikTok, setiap hari itu ada pemesanan. Malah satu orang tuh bisa lebih dari 45 tas untuk custom wajah sendiri. Jadi saya rasa ini sangat peluang yang sangat luar biasa, makanya kenapa saya membuka kursus rajut di 3 kampung lokal ini. Karena memang saya tidak mampu menerima banyak pesanan ini, jadi saya mau berbagi berkat. Jadi di sana saya ada buka kursus rajut di setiap minggu 2 kali pertemuan. Untuk apa? Untuk begini, jadi kalau ada orderan banyak saya berbagi ke mereka. Jadi saudara-saudara di kampung juga bisa dapat uang dari hasil rajutan. Dan juga mereka tidak, dulu tuh ikan kalau udang naik, ikannya dikubur, ikannya dibuang-buang busuk. Saya ajarkan mereka, ini uang loh yang kamu udah kubur ini. Mendatangkan cuan ya? Ini uang. Jadi sebenarnya orang juga tidak mau, tapi saya yang angkat. Saya pergi, walaupun agak amis-amis, jemur setiap hari walaupun saya berapa 1 kilo 2 kilo terus parah-parahnya depan cari-cari muka toh supaya dong lihat ini orang kampung, jadi begitu. Jadi kita juga harus, kita yang berbuat duluan, kita yang buktikan duluan, baru kita punya orang-orang ini bisa ikuti kita. Berawal dari saya, baru mereka juga bisa. Seperti terlihat di sini itu sebenarnya produk-produk teman-teman UMKM Sinai. Kami di sana mempunyai satu komunitas kecil namanya UMKM Sinai. Nah, itu produk mereka, jadi saya beli lah dari situ, saya yang bantu pasarkan lewat digital, itu online, kayak begitu. Kalau untuk kemasan, kalau untuk rajutan tadi sudah bisa lihat itu dibantu oleh Dinas Pariwisata. Tahun 2003 saya sebagai finalis apresiasi kreasi Indonesia, itu sangat luar biasa, sampai sekarang stoknya masih ada. Terima kasih Dinas Pariwisata, bidang ekonomi kreatif sangat membantu saya di kemasan untuk rajutan. Kalau untuk kemasan memang kemasan itu sangat penting sekali, sangat. Berarti nilai jualnya lebih tinggi lagi ya? Nilai jualnya sangat tinggi. Kalau untuk ikan asin, kerupuk udang dan kerupuk ikan ini kemasannya saya sudah pesan di Makassar. Lagi OTW ke Merauke. Jadi memang kita perhatikan betul di kemasan itu. Nilai jualnya apa yang saya alami, karena ini saya tinggal di kampung, saya tidak terlalu utamakan yang di toko nih, karena yang di toko ini kan sebagai pajangan saja. Tetapi untuk kita yang pemasarannya di kampung-kampung itu harus pastikan kita punya HP ini selalu 24 jam dia aktif. Dan itu yang salah satu kendala teman-teman, kadang pemasaran begini, sebenarnya tidak. Semua kembali ke kita pelaku usaha. Kita mau berusaha untuk produk kita laku ya, kita ikut perkembangan zaman seperti begitu. Masa di kampung saya bisa, baru berkota tidak bisa. Jangan mau kalah ya. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nah, mengenai produk, saya ingin menyampaikan bahwa produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang kita buat. Jadi
atau karya yang sementara ini saya kembangkan sebetulnya sudah lama, sudah dari SMP saya mulai terjun di kerajinan, khususnya kerajinan tangan. Jadi mulai itu dari gelang, gantungan kunci, terus selain itu dari SMP juga kebetulan kami sudah mulai bina, ada kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil mulai dari ukiran, sekalian belajar. Nah setelah itu saya sekolah sampai SMA, nah selesai SMA, akhirnya saya kuliah di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Nah di situ yang tadinya itu basicnya itu ukir, di sana saya lihat ada hal baru yang saya ketemu di sana, yaitu batik. Nah salah satu mata kuliah yang kami belajar itu batik. Nah di situ kebetulan saya lihat batik ini hal yang baru, artinya itu budaya Jawa yang masuk ke Papua itu tidak semua orang Papua itu bisa belajar itu. Karena proses dari, kita kalau lihat dari proses untuk membatiknya itu ya agak rumit. Kebanyakan kita orang Papua memang kalah, artinya kurang sabar kalau kita terjun ke pekerjaan-pekerjaan itu. Karena harus sabar untuk menghadapi atau membuat produk, khususnya batik tulis dengan batik cap. Nah di situ saya lihat potensinya besar. Kalau kita lihat di Jayapura itu kelompok batik yang dulu pernah ada perusahaan Jodevo, yaitu perusahaan batik. Nah setelah dari situ karena sudah tutup, dari situ tuh ada 2 kelompok batik, yaitu Mama Blandina Wongke dengan Mama Pulandari Ibo. Nah itu yang mereka punya sanggar-sanggar batik untuk binaan khusus anak-anak Papua. Jadi anak-anak Papua yang mau datang belajar di situ itu gratis. Nah, akhirnya kebetulan Mama Blandina ini sanggar batik Pokova ini yang dekat dengan kebetulan kita tempat tinggal dengan asrama Maro. Sudah akhirnya kita merapat ke sanggar batik. Nah di situ kami belajar akhirnya ya bisa dapat ilmunya. Dan kebetulan dari perjalanan batik ini ya lumayan, artinya untuk usaha penjualan lancar. Kebetulan dapat pesanan segala macam dan bisa ikut expo keluar Kalimantan, Bali. Nah, itu mewakili Jayapura. Nah, akhirnya kemarin saya putuskan bahwa saya harus untuk kembangkan batik khusus untuk Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Kemarin kali kebetulan dapat support penuh lagi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke. Saya sebetulnya sangat bersyukur dengan keberadaan di sini dan saya dapat dukungan yang begitu luar biasa. Nah, salah satu program yang tahun ini kami dapat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke, yaitu program pelatihan pembuatan gerabah, yaitu menggunakan bahan baku tanah liat. Nah, kebetulan kemarin kami dikirim ke Jogja, yaitu kampung wisata Kasongan. Kami ada 5 orang. Nah, salah satunya saya yang sementara ini hadir di studio ini. Nah, kami belajar sebetulnya banyak hal yang dari tadinya itu kami buta, kami tidak tahu cara pengolahan tanahnya itu seperti apa untuk membuat gerabah. Memang di sini sudah ada teman-teman yang coba,
Cuma karena mengenai campuran, karena kalau buat gerabah itu tidak bisa menggunakan tanah, toh. Jadi harus ada campuran-campuran. Nah, terus ada takarnya, takaran-takaran atau ukuran campuran, tanahnya harus berapa, terus campurannya berapa. Nah, di sana kami belajar itu sangat artinya ilmunya itu kami betul-betul dapat karena memang langsung kita datang ke tempatnya, dikirimkan ke tempatnya. Nah, di situ kami belajar itu ternyata yang dari tadinya kita jalan dari sini yang masih buta teknik-teknik pemutar untuk bentuk-bentuk gerabah, guci, terus gelas, membuat asbak itu. Nah, di sana baru kami lihat ternyata mudah. Nah, ternyata mudah untuk kita buat sesuatu dari tanah liat. Nah, akhirnya kemarin itu dalam 1 minggu itu kami produksi itu sebetulnya bukan sudah arahnya ke pelatihan, malah itu kami sudah produksi sampai sekitar 200 lebih itu. Itu masih Bapak Teddy dorang masih di sana yang antar kami dari sini. Itu yang seakan-akan itu kami sudah pernah belajar atau kami biasa buat barang itu. Nah, di situ kami belajar kurang lebih 1 bulan kami belajar. Nah, akhirnya produk-produk yang kami hasilkan juga sangat bagus dan mempunyai nilai untuk dipasarkan. Nah, salah satunya itu. Terus kami kebetulan kemarin berangkat dari sini ada bawa sampel tanah dari 3 tempat yang berbeda, yaitu dari Kampung Po, terus dari Kampung Yanggandor, dengan dari Wasur. Nah, kebetulan waktu kami coba membuat produk menggunakan tanah-tanah itu dan dengan berbagai macam campuran yang ada di sana tuh. Kebetulan ada 1 tanah yang itu dari Po. Nah, itu yang sebetulnya bisa langsung kita buat produk. Tinggal karena dia mengandung pasir, tanah itu memang dia sudah campur. Jadi tidak perlu kami tambahkan atau campur dengan pasir. Dan setelah pengayakan atau penyaringan itu kami bisa langsung produksi. Nah, terus yang dari Yanggandor itu tanahnya juga bagus, tapi itu bisa digunakan untuk glasiran atau untuk buat keramik macam gelas, piring makan. Nah, itu yang jenis tanah dari Yanggandor. Kalau dari Wasur itu bisa semua. Nah, kebetulan yang kemarin kami buat itu yang kami lebih dapat itu untuk produk yang sementara kita pakai itu yaitu tanah dari Wasur. Karena itu campur dia sedikit saja sudah kita bisa. Jadi tanahnya itu tidak perlu diolah lagi, diinjak-injak atau kalau di sana mereka pakai mesin. Nah, kalau pakai manual itu harus diinjak-injak atau direndam dulu selama 2 malam baru diinjak. Nah, kalau dari Wasur itu begitu kita ngambil langsung campur, langsung kita produksi. Jadi tidak perlu melalui tahap pengendapan apa. Jadi langsung. Iya. Nah, untuk pendengar atau teman-teman yang sementara lagi ikuti siaran langsung atau sementara ini lagi nonton, sebetulnya banyak yang sebetulnya kami bisa kembangkan. Salah satunya batik atau gerabah, sebetulnya potensi-potensi itu ada. Potensi apalagi yang kami memang
anak-anak Papua ini dasarnya kuat karena pondasinya budaya, jadi apa saja kami bisa olah untuk menjadikan produk atau suatu karya yang sangat luar biasa dan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau kita mau mencoba hal baru, misalnya batik, ya harus masuk dulu. Artinya itu kita harus mulai dulu, coba dulu. Nah, nanti di situ kami merasa kalau sudah bisa, ya sudah lanjutkan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita melihat yang peluang-peluang lain, misalnya tanah liat. Nah, tanah liat itu kami bisa olah buat karya. Sebetulnya banyak. Kalau dari tanah liat itu bisa diolah jadi karya atau produk yang bisa mendatangkan ya nilai ekonomi. Terus kalau kita lihat lagi, bukan cuma batik dan tanah liat. Sekarang banyak, mungkin limbah alam kita bisa olah, atau limbah-limbah sintesis. Misalnya dari botol-botol bekas apa kita bisa olah jadikan karya, atau dari limbah-limbah alam, misalnya ranting-ranting kayu kita buat gantungan kunci atau buat anting. Nah, itu juga salah satu produk dari hasil-hasil olahan-olahan limbah yang bisa mendatangkan cuan lah. Jadi selama saya kuliah itu memang itu yang sebetulnya saya olah, mulai dari limbah alam, limbah sintesis. Yang utama itu yang saya lebih ke sintesis itu ya, saya olah limbah aluminium dari kaleng-kaleng minuman apa, jadi buat lukisan apa. Akhirnya terjun lagi ke batik, yang sebetulnya tugas akhir saya itu sebetulnya daur ulang limbah aluminium. Mari kita bangkit, jangan kita terlalu dimanjakan dengan instansi, apalagi kita dimanjakan dengan dinas-dinas. Mari kita bangkit dari diri kita, karena itu semua untuk diri kita kembali. Buat kita semua atau teman-teman, terutama kita anak-anak Papua, mari kita olah apa yang ada di negeri kita atau apa yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan nilai ekonomi atau mendapatkan cuan. Stop untuk ketong jalan kritik pemerintah lah dengan program ini, program apa. Sekarang itu apa yang sebetulnya kami buat, apa yang kita buat untuk kabupaten atau untuk pemerintah, supaya pemerintah itu lihat bahwa oh ternyata mereka buat sesuatu, mari kami bantu. Nah, kami buat dulu, baru kami mengeluh ke pemerintah. Jangan kita tidak punya apa-apa baru selalu itu salahkan pemerintah dengan program ini, program ini. Jadi untuk anak-anak Papua, kita khusus anak-anak yang ada di Kabupaten Merauke, mari kita bangkit, buatlah sesuatu. Jangan terlalu berharap atau jangan dulu berharap yang besar. Kita mulai dari kecil, pelan, tapi tetap jalan, tetap melangkah untuk jadi yang besar. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakot BK, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Satu hati, satu tujuan. Pro 1 RRI.